Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu selaku dosen pengampu mata kuliah Mikro. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan materi terkait ilmu ekonomi. Next. Sebelum kita lanjut ke 6 pembahasan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya Cecilia Santoso, akhiran NIM 1088. Perkenalkan, nama saya Niken Rani Pramesti dengan akhiran NIM 1011. Saya Aurelia Diva Faradis dengan akhiran NIM 1040. Saya Cinta Kencana Natalia dengan akhiran NIM 1056. Saya Jalila Nurrahma dengan akhiran NIM 1080. Pada Saya pagi Diva Putri Salsabila dengan akhiran NIM 1094. Pada pagi hari ini, kami akan membahas 6 materi terkait ilmu ekonomi. Yang pertama, pengertian ilmu ekonomi. Yang kedua, hukum kelangkaan. Yang ketiga, kerangka dasar perekonomian. Yang keempat, mikroekonomi versus makroekonomi. Yang kelima, ilmu ekonomi positif serta ilmu ekonomi normatif. Dan yang terakhir, ada unsur-unsur penting dan alat analisis teori ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Diva Putri. Baik, terima kasih Mbak Sasi. Eh, Materi yang pertama adalah pengertian ilmu ekonomi. Boleh di next. Jadi definisi ilmu ekonomi itu sendiri adalah kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yang oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan, aturan atau hukum. Sehingga bisa diartikan secara sederhana, ekonomi itu adalah aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Boleh di next. Nah, berikut merupakan definisi terkait ekonomi menurut beberapa para ahli. Yang pertama adalah dari Adam Smith dalam bukunya yaitu Wealth of Nation tahun 1776. Adam Smith mendefinisikan ilmu ekonomi itu adalah economics that art of managing resource of a people and of the government. Yang berarti ekonomi adalah seni mengelola sumber daya suatu masyarakat dan pemerintahan. Definisi ekonomi menurut ahli yang kedua itu dari Alfred Marshall. Alfred Marshall ini menekankan pada kesejahteraan, mendefinisikan economics or political economics is a study of mankind in the ordinary business of life, examines that part of individual and social action, which is mostly associated with attainment and with the use of the material requirement of well-being. Yang artinya ekonomi atau ekonomi politik adalah studi tentang umat manusia dalam urusan kehidupan sehari-hari yang meneliti bagaimana tindakan individu dan sosial yang sebagian besar berkaitan dengan pencapaian tujuan dan penggunaan kebutuhan material untuk kesejahteraan. Definisi ekonomi menurut ahli yang ketiga yaitu dari J.M. Keynes. Jadi J.M. Keynes ini mendefinisikan ilmu ekonomi adalah ilmu yang menyangkut tentang kebijaksanaan guna mengatasi masalah yang mendesak, termasuk adalah pengangguran yang ada. Jadi secara umum kalau didefinisikan ilmu ekonomi ini adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang terbatas atau langka buat memenuhi kebutuhannya yang berupa barang atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai hukum kelangkaan. Next.
Jadi, hukum kelangkaan atau law of scarcity itu menyatakan bahwa sumber-sumber bersifat langka dan dapat digunakan secara alternatif. Maka dengan adanya ilmu ekonomi itu harus dapat memberikan petunjuk bagaimana penggunaan sumber-sumber ekonomi tersebut sebaik-baiknya dan seefisien mungkin. Jadi untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri, yang mana itu merupakan konsekuensi menggunakan sumber daya yang terbatas. Nah, kelangkaan ini itu berarti tidak semua kebutuhan manusia itu dapat dipenuhi, sehingga memaksa manusia tersebut untuk memilih atau membuat pilihan dari beberapa alternatif yang ada. Nah, adanya kelangkaan itu juga memaksa manusia untuk memilih dan membuat keputusan. Dengan melakukan pilihan dan membuat keputusan, pemenuhan atas suatu kebutuhan tertentu memiliki implikasi mengorbankan kebutuhan yang lain. Nah, pilihan-pilihan tersebut itu dibatasi oleh kendala baik berasal dari sumber-sumber ekonomi maupun dibatasi oleh politik, peraturan, tradisi, moral, dan sebagainya. Lalu apa saja sih yang termasuk ke dalam sumber-sumber ekonomi itu? Boleh di next. Nah, ini merupakan sumber-sumber ekonomi atau bisa juga disebut sebagai sumber daya. Ini diklasifikasikan beberapa. Yang pertama itu ada natural resource atau sumber alami. Yang mana ini merupakan tanah dari kandungan yang ada di dalamnya seperti barang tambang, hasil hutan, mineral lainnya seperti air yang dibendung untuk irigasi atau sebagai pembangkit listrik. Dan lebih luasnya lagi itu termasuk iklim, topologi, kesuburan tanah, dan sebagainya. Yang kedua, ini ada humane resource atau sumber humani, yang mana itu adalah tenaga kerja atau buruh yang dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama ada tenaga kerja terdidik. Nah, tenaga kerja terdidik ini merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan cukup dan ahli di bidangnya seperti dosen, dokter, akuntan, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada tenaga kerja terampil, yang mana tenaga kerja terampil ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian dari pengalaman kerjanya maupun pelatihan-pelatihan yang didapatkannya, seperti montir dan sebagainya. Yang ketiga ada tenaga kerja kasar, yang mana tenaga kerja kasar ini merupakan tenaga kerja yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keahlian dalam suatu bidang pekerjaan. Next. Yang ketiga adalah kapital atau modal, yaitu benda yang diciptakan oleh manusia dan digunakan untuk memproduksi barang atau jasa yang mereka butuhkan, seperti mesin-mesin, gedung, dan alat-alat lainnya. Yang keempat, ada skill entrepreneurship atau keterampilan kewirausahaan yang didefinisikan sebagai seseorang yang berani berikan inisiatif untuk mengkombinasikan berbagai sumber daya yang ada untuk memproduksi suatu barang. Jadi keempat poin tadi itu merupakan sumber-sumber ekonomi atau sumber daya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah kerangka dasar perekonomian. Next. Nah, dalam memenuhi kebutuhan manusia, diperlukan satu kegiatan ekonomi, yaitu seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang pertama adalah produksi. Produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa dan menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang. Nah, produksi ini merupakan usaha untuk meningkatkan manfaat dengan cara merubah bentuk, form utility, menundahkan tempat, place utility, dan menyimpan atau store utility. Faktor-faktor produksi itu ada tenaga kerja nakes, modal kapital, teknologi, dan lain-lain. Faktor produksi secara baik dan efisien
sehingga dapat meminimumkan biaya produksi, sehingga dapat menentukan tingkat produksi yang memberikan keuntungan paling baik. Nah, dalam memproduksi barang itu teman-teman, kita harus memikirkan 3, yaitu what, how, and for whom. Yang pertama adalah barang apa yang akan kita produksi. Yang kedua, bagaimana cara kita memproduksi barang tersebut. Yang ketiga, untuk siapa barang tersebut kita produksi. Kegiatan ekonomi yang kedua adalah distribusi. Distribusi ini adalah ada kaitannya dengan yang poin ketiga, yakni for whom, yakni untuk siapa. Nah, barang yang kita sudah produksi itu kita kirim agar dapat sampai ke tangan konsumen seperti masuk ke pasar tradisional atau melalui dunia maya dan internet. Kegiatan ekonomi yang terakhir adalah konsumsi, yaitu kegiatan memanfaatkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kebutuhan itu adalah keinginan kita untuk memperoleh barang atau jasa, disertai oleh kemampuan membeli, atau tidak juga disertai kemampuan untuk membeli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mikroekonomi versus makroekonomi. Bisa di next. Dalam analisis ekonomi, bahasan ekonomi dibagi dalam 2 analisis utama, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro. Yang pertama adalah mikroekonomi atau ekonomi mikro, yang mana merupakan ilmu ekonomi yang mengkaji, menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dengan cara melihat bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan dalam perekonomian, seperti bagaimana rumah tangga dan perusahaan itu membuat sebuah keputusan dan bagaimana mereka berinteraksi di pasar. Yang terkait langsung dengan teori ekonomi mikro ini adalah hukum permintaan, hukum penawaran, perilaku produsen, perilaku konsumen, dan pasar sebagai tempat berinteraksinya. Dengan kata lain, mikroekonomi itu adalah ilmu ekonomi yang menelaah hubungan atau perilaku variabel ekonomi individual, permintaan, produksi, konsumsi, harga dari suatu barang. Analisisnya sebagian kecil. Jadi seperti kegiatan seorang konsumen, perusahaan, atau suatu pasar. Sedangkan makroekonomi atau ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menelaah dan menganalisis tentang kegiatan ekonomi yang berlaku dalam negara melalui analisis yang bersifat menyeluruh atau agregat, seperti produk domestik bruto, inflasi, pajak, kesempatan kerja, permintaan uang, dan sebagainya. Jadi analisisnya itu lebih bersifat global dalam suatu negara, seperti itu. Next. Nah, ini merupakan teori ekonomi mikro dan ekonomi makro yang seperti sudah saya jelaskan tadi. Pokok pembahasan dari ekonomi mikro merupakan perilaku konsumen atau produsen individual, yang mana variabelnya ada permintaan, ada produksi, konsumsi biaya dan penerimaan, usaha, dan lain-lain. Sedangkan ekonomi makro, pokok pembahasannya adalah perilaku negara atau masyarakat yang bersifat agregat. Variabelnya ada pendapatan nasional, kesempatan kerja, inflasi, neraca pembayaran, kebijakan fiskal dan moneter, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada ilmu ekonomi positif dan ilmu ekonomi normatif. Jadi, ilmu ekonomi positif adalah ilmu ekonomi yang memberikan fakta-fakta ekonomi semata di mana jawaban dan penyelesaian masalahnya itu secara apa adanya tanpa dipertimbangkannya norma atau nilai-nilai tertentu. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmu ekonomi positif ini merupakan ilmu yang netral. Dan ilmu ekonomi positif ini itu tidak menggunakan pendekatan subjektif untuk menilai itu baik atau buruk dari sudut pandang ekonomi. Nah, pendekatan ini itu menggambarkan apa yang terjadi dan memberikan keterangan dengan sifat yang kuantitatif.
Nah, contohnya adalah ketika pertumbuhan ekonomi Indonesia itu menunjukkan adanya kemajuan, maka akan diperlihatkan besaran tingkat pertumbuhan ekonominya. Misalnya sebesar 4% per tahun dibandingkan dengan pertumbuhan tahun lalu yang hanya 3% per tahun. Nah, ilmu ekonomi positif ini dibagi menjadi dua, yaitu ada ilmu ekonomi positif deskriptif dan ilmu ekonomi positif teori. Nah, kalau yang ekonomi deskriptif ini adalah ilmu yang menggambarkan fenomena ekonomi dengan fakta-fakta ekonomi. Misalnya nih dengan BPS. Nah, hasil perhitungan datanya itu nanti akan memberikan berbagai parameter statistik yang dapat dijadikan acuan analisis. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi positif teori. Ini memberikan gambaran yang lebih luas dari ekonomi positif. Jadi tidak hanya berdasarkan fakta, tetapi bisa menjelaskan dan menginterpretasikan berbagai peristiwa ekonomi berdasarkan teori-teori ekonomi yang ada. Selanjutnya ada ilmu ekonomi normatif. Nah, ilmu ekonomi normatif ini berhubungan dengan nilai yang jawaban benar dan salahnya itu tergantung sekali pada nilai moral dan norma-norma yang ada. Jadi, ilmu ekonomi normatif ini menitik beratkan pada bagaimana seharusnya suatu peristiwa itu terjadi. Jadi melibatkan prinsip etika dan norma juga. Nah, pendekatan ini itu merupakan analisis yang bersifat perkiraan guna melihat sebab akibat suatu kejadian ekonomi. Nah, ilmu ini itu menjelaskan bagaimana seharusnya pelaku ekonomi itu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, analisis dan penyelesaiannya itu sangat dipengaruhi oleh norma-norma budaya, filsafat, agama, dan juga politik. Contohnya itu penggunaan ilmu ekonomi normatif dapat digunakan untuk menentukan bagaimana sumber daya alam itu seharusnya dikelola. Kemudian akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur penting dan alat analisis teori ekonomi. Boleh di next? Jadi ada 4 unsur penting dalam ekonomi mikro. Yang pertama itu ada definisi, yang kedua itu ada asumsi atau pemisalan, yang ketiga ada hipotesis, dan yang terakhir ada forecasting atau membuat peramalan. Untuk yang pertama, definisi. Definisi di sini itu menjelaskan sebaik-baiknya variabel yang sifat hubungannya akan diterangkan dalam teori tersebut. Contohnya pada hukum permintaan, yang menyatakan jika harga suatu barang berubah, maka jumlah barang yang diminta terhadap barang tersebut juga akan berubah. Pada hukum permintaan ini, definisi menjelaskan sebaik-baiknya variabel harga dan variabel jumlah barang yang diminta. Karena pada hakikatnya, teori menjelaskan tentang bagaimana berbagai hal berkaitan satu dengan yang lainnya, dan bagaimana tentang perubahan satu faktor mempengaruhi faktor lainnya. Yang kedua itu ada asumsi atau pemisalan. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan perekonomian sangatlah rumit dan kompleks, sehingga harus dibuat suatu gambaran yang lebih sederhana. Penyederhanaan ini dilakukan dengan membuat suatu asumsi atau pemisalan. Dalam teori ekonomi sendiri, asumsi ini dikenal sebagai ceteris paribus atau hal-hal lain yang tidak mengalami perubahan. Berikutnya itu ada hipotesis. Hipotesis ini merupakan pernyataan yang bersifat umum, yaitu pernyataan yang menggambarkan keadaan yang pada umumnya sedang dibicarakan. Dapat juga mengenai sifat-sifat hubungan antara berbagai variabel yang dibicarakan. Dalam hubungan yang positif, berarti kedua variabel yang dibicarakan berubah dalam arah yang sama. Bila nilai satu variabel mengalami kenaikan, nilai variabel lainnya juga akan naik. Kemudian ketika hubungannya negatif, berarti kedua variabel yang dibahas berubah dalam arah yang bertentangan. Kenaikan nilai variabel yang satu diikuti dengan penurunan variabel yang lainnya. Yang terakhir itu ada forecasting atau membuat peramalan. Analisis ekonomi sendiri menunjukkan bahwa peristiwa yang tidak diinginkan akan berlaku dalam perekonomian. Maka langkah-langkah pencegahan dapat dilakukan agar peristiwa yang tidak diinginkan dapat dihindari atau dapat dikurangi pengaruh buruknya. Boleh di next? Dan yang terakhir itu ada alat analisis teori ekonomi.
Yang pertama itu dapat menggunakan grafik, yang kedua dapat menggunakan matematik, yang terakhir dapat menggunakan statistik. Untuk yang pertama itu grafik. Grafik ini berperan untuk memperlihatkan hubungan variabel ekonomi secara visual. Pertemuan kedua sumbu vertikal dan horizontal dinamakan titik origin dan nilainya adalah 0. Tiap sumbu, baik horizontal maupun vertikal, menjelaskan nilai suatu variabel. Makin ke atas sumbu vertikal, nilai yang ditujukan semakin tinggi. Makin ke kanan sumbu horizontal, maka nilainya semakin besar. Yang kedua itu dapat menggunakan matematik. Matematik berfungsi untuk menyatakan hubungan antara variabel-variabel yang berkait dalam suatu fungsi matematik. Hubungan variabel-variabel digambarkan dalam bentuk model persamaan matematik. Dengan menggunakan persamaan fungsi matematik, maka masalah hubungan variabel dapat dipermudah dan diperjelas. Namun, penggunaan model matematik ini sendiri juga memiliki kelemahan. Karena tidak semua variabel ekonomi dapat dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, misalnya kepuasan. Juga model matematik ini sangat terbatas dalam memasukkan variabel-variabel ekonomi, sehingga ada variabel ekonomi yang tidak dapat dinyatakan. Yang terakhir itu kita dapat menggunakan model statistik. Statistik sendiri adalah ilmu yang mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan suatu keputusan yang efektif. Dalam ekonomi statistik, sangat berperan sebagai alat analisis untuk mengumpulkan fakta dan menguji kebenaran teori ekonomi. Dengan analisis statistik, kita juga dapat menentukan lebih spesifik hubungan antara variabel. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu serta teman-teman pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik disengaja maupun tidak dari kelompok kami. Semoga pertemuan pada pagi hari ini memberikan barokah ilmu bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.